Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Sally Diastanti. Hadir Bu. Irma Nur Aini. Hadir Bu. Dan Diva Danayanti. Oke, karena murid-murid Ibu sudah pada hadir semua, langsung saja Ibu masuk ke materi. Jadi tadi pagi Ibu sudah mengirimkan modul dan juga PowerPoint ke dalam WhatsApp group. Jadi untuk modulnya bisa kalian baca sendiri. Untuk PPT-nya Ibu jelaskan sedikit-sedikit. Oke. Untuk Mbak Sally bisa minta tolong untuk share screen. Baik Bu. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pengangguran. Oke, next. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pengangguran. Buat anak-anak, ada yang tahu nggak definisi dari pengangguran apa? Ibu pengen Diva untuk menjelaskan apa sih definisi dari pengangguran itu? Iya Bu, izin menjawab. Jadi pengangguran itu adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi pengangguran itu adalah orang-orang yang tergolong dalam angkatan kerja, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan. Jadi orang dalam angkatan kerja itu bisa dibilang dalam usia produktif. Jadi bukan anak-anak ataupun lansia. Jadi dia tuh mampu dalam bekerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan. Seperti itu. Oke, lanjut. Next. Jadi jenis pengangguran. Jenis pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan juga berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan penyebabnya, ada pengangguran konjunktur, ada struktural, friksional, musiman, teknologi, dan juga voluntari. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ada terbuka, ada sedang menganggur, dan juga ada pengangguran terselubung. Untuk pengertiannya akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Oke, next. Oke, ini udah Ibu baca tadi tentang macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya. Bisa langsung di next. Oke. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Ada pengangguran pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan juga ada pengangguran terselubung. Lanjut. Oke. Pengangguran adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Next. Oke, ada yang namanya pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural yaitu pengangguran dilatar belakangi oleh perubahan struktural pada suatu negara. Misalnya dari struktur pertanian ke industri atau sebaliknya. Pengangguran di sini diakibatkan oleh ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan tersebut karena keterbatasan keterampilan yang ada. Oke, next. Oke, jadi yang selanjutnya ada pengangguran friksional. Supaya bukan Ibu saja yang berisik, jadi Ibu pengen berikan pertanyaan kepada kalian, apa sih pengangguran friksional itu? Jadi langsung Ibu tunjuk aja untuk Irma Nur Aini, bisa dijelaskan apa sih pengangguran friksional itu?
Ya, baik Bu. Jadi pengangguran friksional itu yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan. Jadi kesenjangan itu muncul karena adanya kesenjangan seperti waktu, informasi, dan juga jarak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Irma. Jadi benar apa dikatakan oleh Irma tadi kalau pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena ada kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Misalnya kayak ada orang yang ingin bekerja tetapi dia tidak tahu di mana dia harus mendapatkan pekerjaannya. Seperti itu. Oke, next. Oke. Yang selanjutnya ada pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi secara berkala. Jadi misalnya saat musim tanam dengan musim panen. Jadi ada beberapa orang yang hanya bekerja pada saat musiman saja, tapi pada musim selanjutnya dia tidak bekerja. Jadi dia hanya mendapatkan penghasilan pada saat musim tanam saja. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada pengangguran teknologi. Jadi pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan pengangguran tenaga kerja musiman menjadi tenaga mesin, tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Contohnya seperti yang di pabrik. Kalau dulu kan segala sesuatu untuk proses produksi itu dikerjakan oleh manusia dan kini sudah banyak yang tergantikan oleh oleh teknologi canggih atau mesin-mesin. Meskipun demikian, tapi tetap tenaga manusia tetap dibutuhkan, tapi tidak sebanyak yang dulu gitu. Tenaga manusia dibatasin karena dari mesin sendiri itu lebih cepat dalam menghasilkan produksi, dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Oke, lanjut. Oke. Yang selanjutnya ada pengangguran voluntari atau pengangguran sukarela. Jadi pengangguran ini terjadi karena seseorang yang tidak bekerja secara sukarela, misalnya karena dia ada beberapa alasan, misalkan ibu rumah tangga yang sibuk mengurus rumah tangga sehingga memutuskan untuk tidak bekerja, ataupun banyak kasus lainnya seperti dia sudah memiliki warisan dari orang tuanya sehingga dia tidak bekerja, ataupun sekarang dia sedang menempuh studi untuk mendapatkan ijazah ataupun yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya ada pengangguran terbuka. Ibu ingin Mbak Sally untuk menjelaskan apa sih pengangguran terbuka itu? Baik Bu, jadi pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau mengalami ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikannya. Oke, terima kasih. Jadi benar, pengangguran terbuka itu merupakan angkatan kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Jadi pengangguran terbuka ini karena memang lowongan pekerjaannya tidak ada ataupun dia tidak mau bekerja atau dia tidak cocok dengan lowongan pekerjaan yang ada. Oke, next. Oke, yang kedua ada setengah menganggur. Jadi setengah menganggur ini angkatan bekerja di bawah kerja normal. Jadi seseorang bekerja normal itu lebih 35 jam seminggu. Jadi ada beberapa orang yang dia bekerja, tetapi mungkin dia bekerja hanya seperti 2 jam sampai 3 jam sehari. Dia menghabiskan waktunya mungkin untuk tidur, untuk melakukan hal-hal lain ataupun hal itu bukan pekerjaan. Jadi dia tengah menganggur. Jadi waktunya itu bukan habis untuk bekerja, tetapi habis untuk melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir pengangguran menurut sifatnya yaitu pengangguran terselubung. Jadi pengangguran terselubung yaitu angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja.
Oke, lanjut. Jadi, Ibu tadi sudah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk pengangguran. Jadi, ini merupakan beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Jadi, usaha yang pertama bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu pendirian BLK. Jadi, BLK sendiri merupakan Balai Latihan Kerja, di mana orang datang ke BLK untuk mendapatkan pelatihan kerja yang tujuannya untuk setelah keluar dari BLK, orang tersebut dapat menjadi tenaga kerja yang bermutu. Yang kedua ada peningkatan mutu sekolah kejuruan, yaitu sama seperti BLK tadi, cuma untuk mutu sekolah kejuruan ini mungkin terbatas di umur. Jadi pemerintah meningkatkan mutu pekerja dari masyarakat melalui sekolah kejuruan. Yang ketiga ada penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan juga keluarga berencana. Yang selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah kampus atau kampus untuk magang perusahaan. Jadi tujuan dari magang ini yaitu untuk memberikan gambaran kepada siswa-siswinya gimana sih apa kondisi atau gambaran ketika nanti dia terjun di dunia kerja. Untuk usaha yang dapat dilakukan pribadi atau individu, yaitu bisa membekali diri dengan keterampilan atau ilmu yang disyaratkan dalam perusahaan, misalnya seperti ilmu komputer ataupun bahasa asing. Yang terakhir bisa menanamkan jiwa kewirausahaan. Jadi salah satu alternatif ketika kita kekurangan lowongan pekerjaan, yaitu kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, yaitu dengan berwirausaha, seperti itu. Jadi, demikian, materi yang dapat Ibu sampaikan tentang masalah pengangguran. Jadi yang selanjutnya Ibu mau mengetes nih beberapa paham kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu sudah mengirimkan link soal di grup WhatsApp. Jadi kalian bisa mengisinya mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan untuk diisi. Baik, Bu. Oke, waktu pengisian sudah selesai. Ibu mau ngumumin nih untuk nilai terbaik. Untuk nilai terbaik diraih oleh Mbak Diva. Emang kalau anak pintar dan rajin belajar itu hasilnya pasti terlihat. Buat teman-teman yang lain bisa ditiru ini Mbak Diva ini, bisa kayak ditiru metode belajarnya seperti apa sampai bisa mendapatkan nilai yang terbaik di dalam kelas ini. Oke, karena Mbak Diva sudah mendapatkan nilai terbaik, Ibu pengen Mbak Diva untuk memberi kesimpulan atas materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Silakan Mbak. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Dan akibat dari banyaknya pengangguran, yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil, produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, kemudian pertumbuhan ekonomi terhambat, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, serta menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Nah, usaha untuk mengatasi pengangguran sendiri antara lain yaitu pemerintah mendirikan BLK, peningkatan mutu sekolah, kejuruan, dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB pihak swasta atau perusahaan. Kemudian bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang, perusahaan, individu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan,
serta menanamkan jiwa kewirausahaan. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva atas kesimpulan yang sudah diberikan. Karena materi kita sudah dikumpulkan, jadi mungkin untuk pertemuan pada hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa terus belajar, tingkatkan belajar kalian, karena dengan belajar kalian bisa menjadi orang yang sukses, bisa mencapai cita-cita kalian. Amin. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.